Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisi dengan NIM 2021010400015. Di sini saya akan membahas tentang profesionalitas pendidik dalam kelas. Di mana nantinya yang saya bahas yaitu mengenai pengertian pendidik, tugas dan peran pendidik, profesionalisme dan kompetensi pendidik, serta mengajar efektif dan nyaman. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendidik. Kata pendidik sendiri berasal dari kata didik yang artinya itu memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seorang mempunyai ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya yaitu ada penambahan kata pe, awalan pe, sehingga menjadi kata pendidik. Pendidik sendiri memiliki arti yaitu orang yang mendidik. Seorang pendidik sini sering kita kenal dengan sebutan seorang guru. Guru sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidik sendiri itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan serta perkembangan siswanya atau peserta didiknya, yang meliputi aspek jasmani dan aspek rohani seperti aspek afektif atau sikap, aspek kognitif atau pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilannya, yang menuntunnya ke arah yang jauh lebih baik. Dan tugas utamanya seorang pendidik yaitu mengajar, akan tetapi tidak hanya mengajar, melainkan juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya, sehingga seorang pendidik itu tahu sejauh mana peserta didik itu paham akan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu tugas seorang pendidik. Tugas mendidik berkaitan dengan sikap dan tingkah laku yang akan dikembangkan peserta didik. Dan mendidik bukan berarti hanya mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik. Jadi guru sebagai salah satu orang yang akan membentuk karakter si peserta didiknya itu, di mana guru berperan dalam membentuk serta membangun kepribadian siswa atau peserta didiknya. Selain itu, guru juga mempunyai banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas, di luar dinas, maupun dalam bentuk pengabdian. Yang pertama yaitu tugas dalam bidang profesi. Tugas guru di bidang profesi yaitu untuk mendidik, melatih, dan mengajar. Mendidik dalam artian yaitu menumbuhkan nilai karakter peserta didik, sedangkan melatih yaitu untuk mengembangkan keterampilan atau kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh siswa. Karena kan setiap siswa atau peserta didik itu memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga guru dituntut untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu mengajar, yaitu suatu proses memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan pada peserta didik atau siswa. Yang kedua yaitu tugas kemanusiaan. Dalam bidang kemanusiaan, guru memiliki tugas dalam ruang lingkup sekolah sebagai orang tua kedua, di mana guru menjadi teladan bagi siswa dan dekat dengan siswa. Yang ketiga yaitu tugas kemasyarakatan. Guru diharapkan dapat memberikan ilmu serta contoh yang baik di masyarakat, karena guru juga bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Peranan guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, seperti mengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konselor, dan eksplorator. Tetapi menurut Uzair Usman, peranan yang dianggap paling dominan di antaranya yaitu yang pertama, guru sebagai demonstrator. Melalui peranannya sebagai demonstrator atau pengajar, guru hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan atau yang diberikan senantiasa dapat mengembangkannya. Maksudnya itu dapat meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki, karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil belajarnya nanti. Yang kedua yaitu guru sebagai pengelola kelas. Keberhasilan mengajar berarti harus ada keterlibatan siswa yang aktif dalam proses belajar. Keduanya berjalan beriringan, tidak ada yang mendahului antara mengajar dengan belajar, karena masing-masing sudah memiliki peranannya yang memberikan pengaruh terhadap yang lainnya. Dengan ini, peranan guru sebagai pengelola kelas sangat penting agar terciptanya proses belajar mengajar yang berjalan dengan baik serta kondisional di dalam kelas. Dengan demikian, guru juga harus memiliki keterampilan dalam mengatur kondisi atau suasana kelas sehingga peserta didik nyaman dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai media pendidikan, karena media pendidikan sebagai alat komunikasi dalam penyampaian materi, sehingga lebih bisa mengefektifkan proses belajar mengajar. Karena dengan bantuan media, peserta didik dapat mengilustrasikan apa yang dimaksud
oleh guru tersebut. Yang keempat yaitu guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator harus mampu mengusahakan sumber belajar yang sekiranya bermanfaat dan bisa menunjang tujuan dari proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku, majalah, dan lain sebagainya. Karena peranan guru di sini harus menyediakan serta memberikan layanan terkait fasilitas dan berguna dalam keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu guru sebagai evaluator. Peran guru dalam hal ini untuk memantau sejauh mana perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan dan membuat rangkuman untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tidak hanya itu, guru juga harus mampu merancang alat ukur terkait dengan aspek afektif atau sikap, kognitif atau pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilannya. Karena dengan guru sebagai evaluator ini, guru bisa paham sejauh mana siswa tersebut paham akan materi yang telah diterimanya, sehingga guru tuh bisa mengira-ngira untuk kedepannya hal apa yang harus dilakukan oleh guru. Selanjutnya yaitu profesionalisme. Profesionalisme atau profesional berasal dari kata bahasa Inggris yang mempunyai makna ahli, pakar, mumpuni di dalam bidang yang dia geluti atau dia tekuni. Profesional berarti suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupannya, yang memerlukan keahlian dalam melakukannya, yang memenuhi standar mutu, norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Dalam kompetensi profesional, guru dituntut mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menguasai landasan kependidikan. Yang kedua, menguasai bahan pengajaran. Yang ketiga, menguasai program pengajaran. Dan yang keempat, melaksanakan program pengajaran. Dan yang kelima yaitu menilai hasil dan proses belajar. Sehingga profesionalisme pendidik merupakan kemampuan dan keahlian khusus seorang pendidik di bidangnya yang telah berpengalaman dalam mengajar, sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dengan kemampuan yang maksimal, serta berkompeten sesuai dengan kriteria pendidik yang profesional. Profesionalisme pendidik sangatlah penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Terdapat banyak faktor juga untuk dapat mewujudkan guru profesional. Upaya mewujudkan guru profesional bisa dilakukan melalui berbagai upaya. Di antaranya, yang pertama, program musyawarah guru mata pelajaran. Yang kedua, program pelatihan guru. Yang ketiga, mengembangkan wawasan atau landasan kependidikan guru. Yang keempat, mengembangkan pemahaman mengenai siswa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam merencanakan proses pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu mengembangkan pemahaman guru dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu kompetensi pendidik. Kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan. Pada dasarnya, kompetensi ialah gambaran yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang dapat ditunjukkan. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran siswa. Kompetensi pedagogik yaitu kompetensi khas dan inilah yang membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan suatu proses dan hasil pembelajaran siswanya. Kompetensi ini tidak bisa didapat secara tiba-tiba, akan tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis. Dalam kompetensi ini, guru harus mengetahui beberapa hal, di antaranya yang pertama, pemahaman terhadap siswa, seperti memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dalam memahami siswa, memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kepribadian dalam memahami siswa, dan mengidentifikasi bekal ajar awal siswa. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran, seperti memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar, dan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih dan dirasa sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran, seperti mengatur pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi hasil belajar, seperti merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan.
menganalisis hasil evaluasi proses belajar dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran secara umum. Dan yang kelima yaitu pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi atau kemampuan yang dimiliki, seperti memfasilitasi siswa dalam mengembangkan berbagai potensi akademik yang dimiliki dan memfasilitasi siswa dalam mengembangkan berbagai potensi non-akademik yang dimiliki. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal atau individu yang mencerminkan kepribadian yang stabil, berakhlak mulia, dewasa, bijaksana, berwibawa, dan menjadi teladan bagi siswa. Ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan sebuah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial dapat dipahami sebagai kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul. Dengan demikian, guru dituntut untuk berkomunikasi yang baik tidak hanya pada siswa, melainkan kepada sesama pendidik yang merupakan teman sejawat di dalam pendidikan, tetapi juga berkomunikasi dengan tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar, sehingga terjalin kontinuitas antara apa yang diajarkan di dalam kelas dengan lingkungan, keluarga, dan masyarakat demi tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengajar efektif dan nyaman. Mengajar dapat membantu siswa dalam memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara pikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya. Sedangkan pembelajaran efektif dapat melatih serta menanamkan sikap demokratis bagi siswa. Pembelajaran efektif dapat juga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga memberikan kreativitas siswa mampu belajar dengan potensi yang sudah mereka miliki, dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk mengetahui bagaimana memperoleh hasil yang efektif dalam proses pembelajaran, maka sangat penting untuk mengetahui ciri-cirinya. Di antaranya yang pertama, belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Aktif secara mental dapat ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan berpikir kritis, sedangkan aktif secara fisik bisa berupa menyusun intisari pelajaran dan membuat peta konsep. Yang kedua, metode yang bervariasi, sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas menjadi hidup. Yang ketiga, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Semakin tinggi motivasi seorang guru akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Yang keempat, suasana demokratis di sekolah. Dengan menciptakan lingkungan yang saling menghargai atau menghormati satu sama lain, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, serta menghargai pendapat orang lain atau siswa tersebut. Yang kelima, pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang keenam, interaksi belajar yang kondusif. Dengan memberikan kebebasan dalam mencari sendiri, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada pekerjaan dan lebih percaya diri, sehingga anak tidak mudah menggantungkan dirinya pada orang lain. Dan yang ketujuh yaitu pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul, mencari faktor penyebab dan memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan. Guru sebagai pembimbing diharapkan mampu menciptakan kondisi yang strategi yang dapat membuat siswa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam menciptakan kondisi yang baik, guru bisa memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama kondisi internal, di mana kondisi yang ada pada diri siswa itu sendiri, seperti kesehatan, keamanan, ketentraman, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu kondisi internal. Kondisi internal merupakan kondisi yang ada di luar diri siswa itu, seperti kebersihan lingkungan, penerangan, dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan kondisi pembelajaran yang efektif, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa. Yang ketiga, membangkitkan motivasi siswa. Yang keempat, memberikan pelayanan individu siswa. Dan yang kelima, yaitu menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai profesionalisme pendidik dalam kelas. Thank you for your attention, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.